ini kan sudah bicara etika. Saya kadang-kadang memang berdarah dingin juga. Bayangkan berdarah dingin. Dimana? Sahabat saya Jokowi ini, bayangkan. Ini etika loh. Dia presiden 2 periode dan kami yang mendukung. Kenapa akhirnya Pak Jokowi berbeda paham dengan PDIP misalnya? Saya bisa menganalisisnya bukan karena kecenderungan pribadi, tapi karena adalah akibat daripada kita nggak menata sistem dengan baik. Pak Jokowi dipilih rakyat, tapi kita tahu bahwa ada intervensi besar selama beliau memimpin dari belakang. Dan itu tidak nyaman, Bang. Otomatis itu tidak nyaman. Dan itulah yang menciptakan mekanisme dalam diri Pak Jokowi untuk berpolitik yang tidak diketahui oleh partainya. Karena ada gangguan, Bang. Itu kalau kita ungkap secara lebih belak-belakan, nantilah kita tulis ini sebagai pelajaran politik. Maka kita mesti belajar bahwa presiden itu kalau sudah terpilih jangan diintervensi. Jangan diganggu dari belakang, jangan punya agenda lain di belakang layar. Tapi secara pribadi, saya ingat sekali, siapa yang nggak tahu saya dulu bagaimana dengan Pak Jokowi, saya sangat dekat dengan beliau. Saya bagaimana kalau waktu lagi berdua dengan beliau di istana, sampai malam ngobrol politik, bahkan Pak Jokowi mengatakan, abang ini guru politik saya, dia panggil saya abang. Di luar tahu siapa yang jaga. Komandan Pas Pampres, namanya Andika. Andika loh. Ya, bagaimana Andika itu semangat Sabta Marga, sumpah prajurit sebagai seorang Kopassus, komandan Pas Pampres, ya, beliau menjaga. Apa tidak berdarah dingin? Di mana etikanya? Saya melihat dari Kalimantan, saya kerja, saya juga dapat tugas untuk Kalimantan, tapi saya lihat TV, dia bagi-bagi kaos loh untuk memenangkan calon yang tadi dikatakan Jokowi efek. Jangan istilahnya tuh sendiri-sendiri, ini presidensialisme. Tidak ada kekuatan lain. Cuman satu, yang dipilih rakyat itu cuman 2 orang. Bahkan kalau dalam sistem Amerika itu wakilnya itu running mate. Yang dipilih itu presidennya doang. Karena ini nanti cuman untuk ngebantuin, kan kira-kira gitu, Bang. Itu nggak boleh kita tawar-menawar, bikin dapur sendiri, bikin operasi sendiri, megang institusi dalam negara, dimainkan sendiri dari belakang. Tidak boleh, Bang. Ini kan yang sebenarnya menciptakan Pak Jokowi melakukan semacam rebellion terhadap situasi. Karena dia tahu ini nggak baik gitu loh. Nah yang begini-begini, Bang, harus kita introspeksi. Ada salahnya kita. Masa Pak Jokowi terus yang salah? Seolah-olah yang lain nggak ada yang salah. Banyak yang salah, harus dikoreksi. Sekarang yang menang namanya Pramono, namanya Rano Karno. Dikatakan tadi memakai Kim kelanjutan. Siapa mensekap 2 periode Pak Joko Widodo yang kalian bilang sukses itu? Pramono Anung. Baik, ya, baik. Bukan kader PSI atau kader lain. Kader PDI Perjuangan, termasuk Jokowi juga kader kami. Tapi ngebalelo, ya udah, tidak ada masalah bagi kami. Kalau kita melihat ya, mungkin karena komplikasinya begitu ya, akhirnya Pak Jokowi tidak kuasa untuk melihat merajalelanya ya pemain-pemain di sekitar dia. Yang itu menurut saya sebagai orang yang ngerti presidensialisme ini, kita tahu, kita juga menciptakan sistem, sadar betul betapa presiden itu terganggu, Bang, kalau diintervensi, Bang. Bayangkan misalnya, presiden mau bikin acara besar di satu provinsi, tiba-tiba ada partai politik memboikot acara itu. Loh, nggak ada, Bang. Kalau saya presidennya, Bang, saya penjara itu gubernur. Dan saya penjara siapa yang nyuruh gubernur itu, Bang. Kalau saya presidennya. Ini adalah subversi kepada presiden dalam negara kesatuan. Itu nggak boleh, Bang. Nah yang begini-begini, Bang, terasanya di Pak Jokowi dipendam gitu loh. Kenapa ini semua terjadi selama belum terbongkar, ditutup-tutupi siapa Fufu Fafa. Ini tetap rame. Dan jangan ajari kami mengenai nasional. Kami partai nasional dari zaman Indonesia ini merdeka. Tapi kita bicara mengenai selama itu, ini yang dikatakan Profesor tadi. Apapun ya, Pak Prabowo kami dukung dan dia perlu punya dream team. Saya pernah debat dengan seorang, menurut saya sih filosof ya, kebetulan orang luar. Agak tajam saya berdebat tentang Pak Jokowi karena saya mengungkap kepada dia bahwa Pak Jokowi terlalu sederhana.
Tapi dia jawab saya dengan singkat begitu. Kamu kira orang bisa mengalahkan orang di kota 2 kali, dia bilang, di provinsi dan di negaranya 2 kali. Kamu anggap orang sederhana, dia bilang. Come on, dia bilang, coba kamu berpikir agak dalam. Dia bilang begitu sama saya. Saya sebagai orang politik agak tertampar dengan kalimat itu, dan saya cari tahu. Salah satu temuan saya adalah ada banyak khazanah politik yang kita nggak tahu dari Pak Jokowi itu, karena di antara yang paling kuat, terutama dalam kultur orang Jawa, itu adalah kemampuannya mengolah jiwa untuk mengatur situasi di sekitarnya itu hebat sekali gitu. Dan kita kadang-kadang orang luar Jawa terutama itu nggak sabaran untuk melihat itu. Dan itu di antara yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Makanya saya hanya mau mengatakan kaitan dengan kami PDIP, istimewa Ketua Umum kami Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima, jangan kau ajari ikan berenang. Beliau seorang negarawan, beliau tahu. Saya udah tegas mengatakan, kami kemenangan hat-trick. Anda belum pernah ada duduk di Senayan loh, ingat itu. Ini semua kuncinya dan kami bangga. Kami bangga dengan Pak Prabowo. Jujur saja, Pak Prabowo membuka pintu sedemikian lebar kepada siapa yang di-endorse oleh Pak Jokowi. Tapi untuk Pak Prabowo, saya bukan pendukung Anda, tapi langkah-langkah Pak Prabowo sekarang saya angkat topi. Aku mohon dengan kerendahan hati, waspada, waspada, waspadalah. Ya mohon maaf, ini pelampiasan dari kecewa mereka kepada aktor lainnya gitu. Dan kebetulan aktor yang mereka sangat keselin ini adalah Pak Jokowi, karena Pak Jokowi sepertinya tidak seperti yang mereka inginkan. Kalau kubunya Anies jelas ini anti Pak Jokowi sejak lama. Kemudian kubu Ganjar ini adalah sisa-sisa yang pernah mendukung Pak Jokowi, terus marah karena Pak Jokowi memilih Pak Prabowo. Nah, mereka mesti mencari jagoan baru, tidak ketemu. Nah, ketemulah yang terdekat itu adalah pengen masuk ke Pak Prabowo. Itu loh. Sehingga berharap Pak Prabowo itu akan meninggalkan Pak Jokowi. Kira-kira di logikanya kan begitu. Maka dilancarkanlah serangan gitu, pecah belah, supaya lagi-lagi Pak Prabowo itu, karena Pak Jokowi sebentar lagi, udah ditinggalkan aja, dan mereka siap untuk menjadi pendukung baru. Jadi dengarlah ceramah-ceramah dari tokoh agama yang mengatakan, udah biar aja, dia kan udah mau selesai, kata kayak gitu kan. Ya. Kemudian partai-partai yang ngomong bahwa kami lebih punya tradisi loyal daripada Pak Jokowi, ya kan, kalau bisa kami mau masuk koalisi, tapi Jokowinya jangan masuk, bahkan kalau bisa nanti Gibrannya juga diganti di tengah jalan. Kadang-kadang rakyat di bawah tanya, kok jarang Pak Prabowo tampil, kok lebih sering yang kedua. Itu yang saya katakan, waspada itu. Tapi percayalah, Pak Prabowo itu orang hebat. Hubungan juga dengan Ibu Megawati Soekarno Putri masih sangat baik. Dan kami, PDI Perjuangan, jujur, kami diajarkan siap menang, siap kalah. Baik. Walaupun kami kalah, dan kami bukan pendukung Pak Prabowo, selama Pak Prabowo on the track, kami tetap akan mendukung. Dan kami bangga dengan Pak Prabowo. Jadi nggak usah khawatir. Ini adalah desain daripada mereka-mereka yang sebenarnya mencari idol baru dan tidak tahu caranya melampiaskan kekecewaannya. Nah, karena ini hanyalah kekecewaan, saya kira mudah-mudahan pemimpin kita dewasa membaca ini. Ini adalah sebenarnya manajemen komunikasi saja. Nanti harus ada komunikasi elit yang justru nuntasin ini, Bang. Supaya rakyat itu juga tahu kalau kita berbeda itu sebenarnya beda apa sih sebenarnya gitu. Kan beda jalan pikiran, beda cara kita melihat persoalan. Bukan perbedaan kalau nggak bersama dia berarti kita beda. Nggak begitu, karena orang ini kan aktornya berubah-ubah. Tapi konsepnya kan boleh jadi konsep yang tadinya dibawa oleh aktor yang sudah tidak ada, sekarang juga ada di aktor yang sekarang ada. Ya kayak misalnya kalau berbicara tentang kemandirian bangsa, ya kan, keberanian menghadapi kekuatan-kekuatan asing yang mungkin diidolkan di calon yang kalah. Tapi coba berpikir,
Apa Pak Prabowo bisa diragukan soal seperti itu? Kan tidak, ya sudah. Karena gagasannya sama ya kita ikut, kan gitu kira-kira. Nah apalagi kalau kita bicara payung besarnya rekonsiliasi, justru kita ingin mau mulai tradisi agar antara pemimpin yang lama dengan yang baru itu terus bersatu, bahkan merangkul yang lain-lainnya. Bicara Pak Prabowo, kami juga hormati. Saya Ruhut Pol Taksitompul juga mendukung. Hasto pun sekjen saya mendukung Pak Prabowo. Kami semua mendukung. Pak Prabowo itu orang pintar. Dia hanya melihat peta politik 100 hari kerja saja. Tapi nanti kita tunggu. Saya dulu nggak bisa membaca. Saya pengkritik Pak Jokowi, tapi tahu nggak kalau ada rapat konsultasi, dia nggak mau kalau Pak Fahri nggak hadir. Itu pesan dia kepada Setia Novanto. Walaupun waktu itu tetap jadi pengkritik. Saya pengkritik. Setia Novanto, Bambang Susetio, ya kan, Ade Komarudin, ketua DPR 3 kali karena pada waktu itu ada gonjang-ganjing. Setiap rapat konsultasi dia nggak mau kalau Pak Fahri nggak ada. Apa sebabnya? Nah, itu dia, itu satu Bang ya. Yang kedua, waktu kita perpisahan Bang, itu dia kumpulkan ketua komisi dan ketua fraksi semua. Dia bilang yang membela saya di DPR itu hanya Pak Fahri. Wow. Yang lain nggak bela saya. Bela apa ini? Nggak tahu. Waktu itu memang kita lagi terakhir kan ada perubahan undang-undang KPK kan. Jadi dia lihat saya. Tapi menurut saya ini orang aneh juga. Kaget dong ya. Terbalik gitu loh berpikirnya itu. Lalu kalau kita ngomong berdua gitu, ada hal-hal yang dalam yang dia katakan gitu, yang mungkin kita nggak bisa ungkapkan tempat orang, tapi dia agak dalam memantau, dia detail. Pak Prabowo ketemu saya gini, dia bilang, Fahri, kamu tahu nggak kalahnya kita dengan Jokowi apa? Micromanagement. Itu Prabowo, saya ngalah. Soal micromanagement kita kalah sama Jokowi. Dia bilang itu detail sekali, dia bilang. Jadi saya akhirnya kan setelah saya di luar kan, dan tadi saya katakan saya nggak lagi bertugas untuk mengkritik eksekutif karena saya bukan legislatif begitu ya. Saya coba baca gambar besar ini secara baik, karena itulah saya coba memahami simbol-simbol yang dia buat. IKN itu mimpi Bung Karno. Betul. Udah ada tempatnya lagi yang ditentukan. Pak Harto sempat membebaskan lahan di Jonggol, ibu kota. Pak Habibie berbicara tentang itu, semua presiden berbicara. Pak Jokowi tiba-tiba dia patok, bebaskan lahan, dia bilang dia taruh alat berat, gerak, dia bangun. Ini apa namanya gitu loh. Kan ini juga kita manusia itu banyak salah. Dan kita juga termasuk yang suka ngeritik itu juga harus sadar juga bahwa kita banyak salah. Saya lihat ini kenekatan orang ini adalah khazanah kita. Makanya saya tidak mau, apalagi karena beliau sudah akan berakhir, tidak mau bahwa beliau itu dalam situasi seolah-olah berakhir jelek. Justru dia lagi meletakkan sesuatu yang baik bagi kita dan pemerintahan baru yang akan datang. Kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dengan apa yang dia buat ini, dan kita sambut pemerintah baru. Kan begitu aja, mau apa lagi kita? Saya pernah bertemu dengan Pak Jokowi dan mengatakan, Pak, saya ini generasi yang suka bertengkar, pemberontak juga. Ini gara-gara suka dengar pidato Pak Prabowo juga dulu. Tapi sebagai generasi muda saya juga ngeri juga. Kalau kita mengentertain pertengkaran ini terus-menerus secara dangkal, orang lain sudah kemana, kita akan kemana. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, maka Jokowinomics adalah Prabowonomics. Saya ingin mengambil perhatian kita semua bahwa saya tidak main-main dengan istilah Prabowonomics adalah Jokowinomics, dan sebaliknya Jokowinomics adalah Prabowonomics. Karena tahun 2019, ketika Pak Prabowo memutuskan dan Pak Jokowi memutuskan adanya rekonsiliasi nasional, bersatunya dua kekuatan yang berseteru berkali-kali, ternyata Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dasko, tuan rumah, Mas Giono sebagai direktur, Pak Prabowo yang sama-sama kita harapkan, para senior yang hadir pada malam ini, para pimpinan partai politik, dan juga
para akademisi, hadirin yang berbahagia. Saya juga tadi Pak Prabowo bilang, kamu ngomong sebentar. Saya banyak sekali sebenarnya ingin saya katakan. Dan memang forum malam ini penuh misteri juga. Di sesi awal tadi saya lihat mood orang tuh pingin mendengar sesuatu yang agak politik. Tapi sangat akademis tadi, luar biasa forumnya. Pak Prabowo tadi menyampaikan beberapa slide dan pandangan dan khususnya di bidang ekonomi. Jadi saya teringat bahwa Pak Prabowo adalah cucu dari Pak Margono, kemudian anak dari Pak Mitro. Tahun 51 beliau menjadi dekan Fakultas Ekonomi UI sekaligus sebagai pendiri. Dan kira-kira 20 tahun atau 40 tahun kemudian saya menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi UI juga. Dan tentu ada kebanggaan tersendiri bahwa saya bisa tersambung dengan pendiri dari tempat saya kuliah, yaitu Pak Prabowo. Makanya sejak tahun 94 saya ingat saya ketemu dengan Pak Prabowo dalam beberapa pidato beliau. Saya kira kalau kita berbicara ekonomi, mungkin di antara para politisi sekarang ini yang meskipun Pak Prabowo backgroundnya itu adalah seorang militer, Pak Prabowo termasuk yang sangat literate terhadap masalah ekonomi ini. Sangat mengerti dunia ekonomi ini. Karena beliau lahir dari garis keturunan dari orang-orang yang memang berpikir dan belajar tentang ekonomi. Waktu pembukaan Universitas Terbuka tahun 84 saya ingat, pemerintah pada waktu itu mengundang Profesor Sumitro untuk memberikan kuliah tentang pembangunan ekonomi dan itu ada bukunya. Saya kira juga di YouTube kita bisa nonton, itu masih banyak. Jadi saya kira tadi pidato Pak Prabowo yang memang transformasinya lebih banyak berbicara transformasi ekonomi, itu seperti pidato karena ini di forum akademik, seperti kuliah perdana Profesor Sumitro bulan September tahun 84. Di depan mahasiswa Universitas Terbuka dan dihadiri oleh Presiden Soeharto pada saat pidato atau kuliah perdananya itu. Jadi Pak Prabowo saya kira sangat tersambung dengan isu ekonomi, karena itulah beliau berani mengajukan komitmen kita secara nasional untuk kembali ke jalan tengah. Karena Pancasila adalah ideologi pertengahan. Bung Hatta pendiri bangsa dalam bukunya tentang dinamika ekonomi Indonesia ke depan, beliau memakai istilah mendayung di antara dua karang, melihat pertarungan antara dunia liberalisme dengan dunia sosialisme yang begitu hebat. Beliau mengatakan kita mendayung di antara dua karang. Bahkan untuk ekonomi Pancasila di UGM, di tempatnya Pak Jokowi, Pak Mubiarto menulis buku tentang ekonomi Pancasila. Belakangan saya baca bukunya Pak Jimli juga, itu tentang ekonomi konstitusi. Jadi memang ada banyak yang kita perlukan untuk mengembalikan jiwa dari perekonomian nasional kita. Peran koperasi misalnya di antara yang paling penting yang belakangan kita tidak dengar dan tidak signifikan. Dan saya kira tadi dengan platform yang disampaikan oleh Pak Prabowo kita akan kembali ke sana. Itu yang pertama yang saya ingin katakan, bahwa insya Allah jalan menuju ekonomi Pancasila mendayung di antara dua karang, ekonomi baru yang kita akan gunakan untuk memperbaiki keadaan kita, terutama ketimpangan, akan menemukan jalannya kalau Pak Prabowo memimpin kita semua. Saya hanya mengusulkan dua hal di bidang ini Pak Prabowo. Yang pertama adalah memang
perlu ada penerjemahan teoritis yang lebih kuat. Dan saya kira kita banyak ekonom yang bisa melakukan itu. Karena ini bukan pikiran baru. Tadi saya katakan Bung Hatta menyatakan itu. Beberapa guru besar menulis tentang itu. Ya. Tadi saya katakan Pak Jimli juga menulis tentang itu. Bagaimana mengkonstruksi ekonomi Pancasila dalam kebijakan moneter dan fiskal yang lebih real, saya kira itu tantangan teoritis yang harus kita kerjakan. Dan tadi tim yang disebut oleh Pak Prabowo tentu akan berbicara menuntaskan ini sebelum masa 2024 nanti. Nah, yang kedua adalah menurut saya ini agak praktis, meyakinkan kepada pemain besar bahwa jalan tengah, ekonomi jalan tengah bukan tentang mematikan yang besar, tetapi memberikan porsi permainan kepada yang besar untuk terus menjadi besar, sehingga memiliki manfaat besar kepada masyarakat umum, sambil memperkuat yang berada di bawah untuk menjadi pemain yang lebih kuat. Saya mengatakan ini karena dari forum ini, saya tidak melihat ada wakil dari pemain-pemain besar ini Pak Prabowo. Ya. Kebanyakan kita ini UKM di sini saya lihat ini. Sebab saya khawatir kalau yang besar ini salah paham kepada Pak Prabowo, nanti mereka takut kehilangan hartanya. Katakan kepada mereka, ekonomi Pancasila jalan tengah bukan tentang mengerdilkan yang besar, tetapi dengan menguatkan tulang punggung masyarakat banyak kita. Karena itu adalah basis bagi pertumbuhan dan kekuatan nasional kita ke depan. Ekonomi kita harus melibatkan sebanyak mungkin orang, jangan ada yang jadi penonton. Karena itu saya mengapresiasi terminologi yang dilahirkan oleh Pak Prabowo tadi. Mungkin ini terminologi yang secara keras dinyaringkan malam ini dan akan menjadi terminologi politik dan juga mungkin terminologi akademik, yaitu Jokowinomics. Saya lebih baik mengatakan Pak Prabowo, Jokowinomics itu adalah, kalau kita mau lengkapkan, karena di antara semua anggota kabinet yang saya lihat agak matang memberikan argumen kepada apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, maka Jokowinomics adalah Prabowonomics. Saya ingin mengambil perhatian kita semua bahwa saya tidak main-main dengan istilah Prabowonomics adalah Jokowinomics dan sebaliknya Jokowinomics adalah Prabowonomics. Karena tahun 2019 ketika Pak Prabowo memutuskan dan Pak Jokowi memutuskan adanya rekonsiliasi nasional, bersatunya dua kekuatan yang berseteru berkali-kali, ternyata pada waktu itu belum ada COVID, pada waktu itu kita belum tahu akan ada perang Rusia-Ukraina, pada waktu itu ketegangan Laut Cina Selatan atau krisis ekonomi belum seperti sekarang melanda beberapa dunia. Tetapi kemudian alhamdulillah dua tokoh terpanggil jiwanya untuk mau duduk bersama dan melakukan rekonsiliasi besar sehingga terjadi kekompakan yang luar biasa yang menyebabkan kita lolos dari krisis, menghadapi COVID, bahkan sekarang ini kita menghadapi ancaman dari adanya instabilitas global karena perang, adalah karena dua orang ini menurut saya mendapat hidayah dari Allah untuk menyatu. Itu tidak gampang Pak, dan jangan dianggap main-main. Kita sebagai bangsa ini punya catatan, Pak Prabowo tadi juga mengatakan kita kurang menghargai orang dan sebagainya, ada catatannya. Bahkan saya mengatakan, saya melihat di dalam sejarah dari generasi ke generasi kepemimpinan terputus. Bahkan kalau dari zaman penjajahan dulu atau dari zaman feodal dulu, bahkan sisa-sisa kerajaan kita hilangkan. Dari penjajahan dulu, kemarin saya lihat ada riset di media tentang kenapa sisa-sisa Belanda di Indonesia nggak ada. Bahasanya tidak dipakai,
Padahal katanya menjajah 350 tahun. Putus. Orde lama ke orde baru, putus. Presidennya juga dalam pesakitan. Orde baru, putus. Kita mau menghapus seolah-olah Pak Harto, Bung Karno nggak ada jasanya. Kepemimpinan seterusnya juga demikian, putus. Bahkan sekarang dalam situasi kebebasan ini, kita mengentertain kebebasan untuk melanggengkan konflik. Tetapi alhamdulillah Pak Prabowo dan Pak Jokowi bersatu dalam satu kekuatan, kemudian mencoba menyatukan elit Indonesia. Ada masalah besar di depan kita, jangan lagi bertengkar. Mari kita song-song masa depan Indonesia dan kesempatan Indonesia menjadi bangsa besar. Jadi koalisi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bukan insiden. Dia adalah monumen yang harus dirayakan dan dipertahankan. Saya ini generasi yang suka bertengkar, pemberontak juga. Ini gara-gara suka dengar pidato Pak Prabowo juga dulu. Tapi sebagai generasi muda saya juga ngeri juga. Kalau kita mengentertain pertengkaran ini terus-menerus, secara dangkal, orang lain sudah kemana, kita akan kemana. Jadi menurut saya, karena itu saya ingin Jokowinomics adalah Prabowonomics. Karena rekonsiliasi telah terjadi. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi juga. Secara langsung atau tidak langsung, menginspirasi kembalinya koalisi besar. Saya pernah bertemu dengan Pak Jokowi dan mengatakan, Pak, dari Pak Harto ke kita putus, Pak. Bahkan juga dari Bung Karno putus. Waktu Pak Harto turun tidak ada proses pewarisan yang mantap. Sehingga kita bertengkar. Generasi kami, angkatan 98, tidak paham dengan orang-orang tua kita. Sehingga kita bertengkar. Pecah kita. Kita mulai banyak hal dari nol. Bahkan Pak Prabowo adalah manusia sejarah yang menyaksikan dari dekat. Dan beliau juga menjadi salah satu yang merasakan bagaimana keterputusan ini tidak baik bagi kita semua. Dengan segala apa yang beliau rasakan. Kemudian kita melihat contoh di negara di sekitar kita, Pak. Tadi kita lihat Pak Harto. Kita lihat Pak Mahathir di Malaysia. Ada forum seperti ini, forum UMNO, Barisan Nasional. Orang-orang nangis minta beliau terus. Tapi beliau tanpa mempersiapkan satu kaderisasi dan regenerasi, beliau mundur. Ketika mundur, semua penggantinya dikritik. Yang mengantarkan beliau suatu hari kembali menjadi Perdana Menteri. Dan berakhir begitu cepat. Jadi tidak ada proses yang mulus. Mudah-mudahan Pak Anwar sekarang yang mimpin bisa memimpin rekonsiliasi bangsanya. Karena hasrat untuk bertengkar ini kuat di kita, Pak. Terutama anak-anak muda nih, pengen bertengkar aja kerjaannya. Nah, ada contoh Lee Kuan Yew yang mengatur. Waktu Gocok Tong, kemudian Sin Lung, mulus berjalan. Ada visi tentang keberlanjutan. Ada gagasan tentang bahwa kita memang punya perbedaan, tetapi tujuan besarnya tidak boleh hilang. Indonesia emas tetap ada di depan mata kita, dan kita tidak boleh bertengkar tentang Indonesia emas. Tadi Pak Amran mengatakan superpower baru, kebetulan Gelora pakai superpower baru, Pak. Ya mirip-mirip lah itu. Jadi menurut saya 2024 menurut saya pikiran besarnya yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Prabowo harus menjadi pikiran bersama. Kita tidak boleh lagi memberikan kesempatan kita karena ingin bertengkar atas nama demokrasi liberal, lalu kita rusak semuanya dan ingin semua mulai dari nol. Tidak kita izinkan itu. Yang terakhir saya ingin bilang begini Pak Prabowo. Waktu saya kecil Pak, saya suka berantem. Dan kalau berantem kadang-kadang di pinggir hutan Pak. Sampai capek saya berantem dengan teman saya itu.
Kadang-kadang saya berpikir sebagai anak kecil, mudah-mudahan ada orang yang lewat melerai kita karena kita sudah capek. Jadi saya merasa Pak Prabowo ini ada di depan kita sekarang, Pak. Saya ingin menjadi yang melerai pertengkaran kita. Sehingga seperti Bapak katakan tadi, kita ajak semua orang. Tapi jangan juga terlalu semua, nanti nggak ada lawannya, Pak. Ya. Nanti, ya kan? Ini lawan kotak kosong nanti nih Pak Yusril. Gimana nyari konstitusinya jadi Pak Yusril, Pak Jimli susah nanti. Ya maksudnya, ini waktu untuk membesarkan hati. Dan saya mohon di kesempatan ini, Pak Prabowo dan Pak Jokowi tidak boleh melepas transisi ini secara tidak melihat bagaimana kelanjutannya. Kita bukan tidak paham demokrasi, kita bukan tidak paham check and balances, kita tidak paham makna oposisi, tapi yang sedang kita pikirkan adalah di luar sana ada ancaman, dunia tidak sedang baik-baik saja. Ada ancaman geopolitik yang besar yang bisa turun ke kita. Satu bangsa harus punya hasrat yang kuat untuk bersatu, sebab tidak ada yang kuat dan menjadi besar kalau dia tidak bersatu. Maka Pak Prabowo, kami yang muda-muda ini alhamdulillah melihat apa yang terjadi sekarang ini, besarkanlah hati Bapak, lapangkanlah dada Bapak, luaskanlah penerimaan Bapak kepada siapapun. Karena kemarin-kemarin itu banyak yang salah paham, sekarang sudah mulai kembali ke jalan yang benar, Pak. Ya. Mudah-mudahan lancar jalan Bapak insya Allah menuju kepemimpinan untuk Indonesia yang kuat, karena insya Allah kita akan menjadi superpower baru di dunia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.